Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Yasmina Zakiyah dengan NIM T 2018-2113. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang kondisi yang dipersyaratkan untuk mengembangkan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan satu cara untuk menumbuh kembangkan pembaruan yang dapat meningkatkan atau memperbaiki hasil belajar siswa. Agar penelitian tindakan kelas dapat dilangsungkan secara benar, berbagai kondisi harus dipenuhi. Kondisi tersebut antara lain: yang pertama, sekolah harus memberikan kebebasan yang memadai bagi guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Berkolaborasi dengan teman guru lainnya, dapat secara bebas meminta teman untuk menjadi pengamat bagi kelasnya dan bebas berdiskusi tentang kemajuan kelasnya. Di samping dapat menumbuhkan rasa saling mempercayai. Yang kedua, yaitu sejalan dengan pemikiran pada butir 1, birokrasi dan hierarki organisasi di sekolah hendaknya diminimalkan. Sebaliknya, yang harus ditumbuhkan adalah kolaborasi atau kerjasama yang saling menguntungkan serta pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga ialah sekolah semestinya selalu mempertanyakan apa yang diinginkan bagi sekolahnya. Jika keinginan tersebut memang merupakan komitmen sekolah, maka PTK sebagai bentuk inovasi di sekolah akan dapat tumbuh subur dan kegiatan penelitian tindakan kelas mungkin akan menjadi kegiatan rutin bagi guru. Yang keempat ialah penelitian tindakan kelas mempersyaratkan keterbukaan dari semua staf sekolah untuk membahas masalah yang dihadapi tanpa rasa khawatir akan dicemoohkan. Diskusi dengan teman sejawat tentang masalah yang dihadapi, kemudian setiap staf menganggap masalah yang dibahas merupakan masalah bersama, merupakan kondisi yang dipersyaratkan untuk berkembangnya penelitian tindakan sekolah di sekolah. Yang kelima ialah sikap sekolah dan staf administrasi harus menunjang terjadi pembaruan. Sikap negatif yang ditunjukkan meskipun hanya selintas akan merusak iklim inovasi yang sedang tumbuh. Dan yang keenam ialah guru dan siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka sedang melakukan satu pembaruan yang didukung oleh kepala sekolah dan juga orang tua. Dan yang terakhir ialah guru harus siap menghadapi berbagai konflik, karena yang baru biasanya mendapat perhatian lebih daripada yang lama yang sudah diakrabi setiap hari. Hal ini perlu dihindari munculnya kecemburuan sosial. Nah, itulah sejumlah kondisi atau persyaratan yang mengitari penelitian tindakan kelas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu tentang contoh-contoh masalah pembelajaran yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas. Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan perkembangan dan meningkatnya kemampuan siswa. Situasi dan kondisi lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga hal tersebutlah yang memicu seorang guru harus melakukan suatu bentuk penelitian tindakan kelas guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Tidak semua masalah pembelajaran dapat dikaji dan dipecahkan melalui penelitian tindak kelas. Adapun masalah yang dipilih hendaknya dapat diteliti, dapat diberi tindakan, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dan juga dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Setidaknya ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah masalah dapat diangkat untuk masalah penelitian tindakan kelas ini.
Kelima kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah berasal dari kelas. Kemudian cakupan masalah tidak terlalu luas dan terlalu sempit. Kemudian dilandasi dengan data otentik. Yang keempat, ditemukan penyebabnya. Yang kelima, ada kemungkinan untuk diselesaikan melalui penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir, penting atau urgent untuk segera diselesaikan. Masalah yang dapat dikaji dalam penelitian tindak kelas harus layak dan berada dalam lingkup pembelajaran. Misalnya, masalah kebisingan kelas karena sekolah berada di lingkungan pabrik tidak layak untuk diteliti. Kenapa? Karena masalah tersebut berada di luar kemampuan guru. Kemudian masalah penelitian tindak kelas juga harus urgent, strategis, dan bermanfaat bagi peserta didik lain. Misalnya, kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran merupakan contoh dari masalah yang cukup urgent karena semua peserta didik memerlukan keterampilan tersebut dan dampaknya sangat besar terhadap proses maupun hasil belajar. Melengkapi uraian tersebut, berikut dikemukakan beberapa contoh permasalahan pembelajaran yang dapat dikaji dalam penelitian tindakan kelas, yaitu keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran, motivasi belajar peserta didik, kreativitas belajar peserta didik, strategi pembelajaran, model-model pembelajaran, penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai, alat peraga, media dan sumber belajar, minat dan bakat peserta didik, materi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran terpadu, pembelajaran bermakna, kemudian mekanisme penilaian pembelajaran, feedback atau umpan balik dalam pembelajaran, penggunaan hadiah dan hukuman dalam pembelajaran, penyalahgunaan lingkungan sebagai sumber belajar, dan yang terakhir kerjasama mutualisme sekolah dan masyarakat. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fitri Kurnia Rahman, NIM T 2018-2110. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diperbaiki melalui PTK. Nah, masalah yang diidentifikasi dan dianalisis melalui PTK yakni Topik pertama, permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan perkembangan dan meningkatnya kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga hal tersebut memicu seorang guru harus melakukan suatu bentuk penelitian tindakan kelas guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, tidak semua masalah pembelajaran dapat dikaji dan dipecahkan melalui PTK. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian tindakan kelas, melakukan penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu seorang guru harus memiliki perasaan ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran, berani jujur terhadap diri sendiri dan tindakannya dalam pembelajaran sehingga bisa memahami kelemahan dari pembelajaran yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah yang diangkat menjadi topik PTK sebaiknya dikembangkan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 1 semester atau 1 tahun dalam pembelajaran. Nah, hal ini mengandung arti bahwasanya guru itu sebagai peneliti harus senantiasa meninjau dan memperbaiki rumusan masalah PTK yang dikembangkan secara berkelanjutan, terutama menyangkut masalah pengelolaan kelas, proses pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar, pengembangan peserta didik, serta masalah pribadi, disiplin, dan etika moral.
Kemudian yang keempat yaitu apapun masalah yang dipilih hendaknya dapat diteliti dan diberi tindakan dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, masalah-masalah yang akan dijadikan topik PTK hendaknya disenangi, menantang, dan mampu membangkitkan rasa ingin tahu untuk secepatnya melihat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian, kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah masalah dapat diangkat untuk masalah PTK yaitu yang pertama, masalah berasal dari kelas. Kemudian, yang kedua, tidak terlalu luas dan terlalu sempit. Yang ketiga, dilandasi dengan data otentik dan ditemukan penyebabnya. Kemudian yang keempat, ada kemungkinan untuk diselesaikan melalui tindakan di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu penting atau urgent untuk segera diselesaikan. Nah, masalah yang dapat dikaji melalui PTK ini harus layak dan berada dalam lingkup pembelajaran. Misalkan ada masalah kebisingan kelas karena sekolah berada di lingkungan pabrik, tidak layak untuk diteliti. Karena kenapa? Karena hal demikian karena masalah tersebut berada di luar kemampuan seorang guru. Nah, kemudian masalah PTK ini juga harus dipilih yang dapat dipecahkan dan berhubungan dengan pembelajaran. Misalnya, jadi permasalahan seperti apa yang bisa diangkat? Nah, ini contoh-contoh permasalahan pembelajaran. Yang pertama yaitu metode pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, kreativitas belajar peserta didik. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian yang kelima, model-model pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, contoh lain, permasalahan yang dapat dikaji melalui PTK, misalnya kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, merupakan contoh dari masalah yang cukup urgent, karena semua peserta didik memerlukan keterampilan tersebut dan dampaknya sangat besar terhadap proses maupun hasil belajar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jad Akbar Danang Tafakur, T 2018-2111. Saya akan melanjutkan presentasi terkait tentang identifikasi dan juga analisis masalah pembelajaran, yaitu tentang analisis masalah. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa berperan sebagai subjek belajar. Nah, sebagai subjek belajar ini, siswa memerlukan bimbingan atau arahan dari pengajar agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jika dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa mengalami kesulitan atau kendala dalam mencapai target pembelajaran, dapat dipastikan ada kesenjangan atau faktor penyebab yang membuat pembelajaran itu berjalan dengan tidak baik atau adanya hambatan. Nah, untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah pembelajaran, perlu dilakukan analisis faktor penyebab terjadinya masalah. Faktor penyebab masalah pembelajaran harus ditemukan dan diminimalkan. Untuk menemukan faktor penyebab masalah pembelajaran, dapat digunakan pertanyaan pemandu. Nah, pertanyaan pemandu ini dapat dicontohkan sebagai berikut, yaitu mengapa masalah tersebut terjadi? Atau yang pertama yaitu, apakah masalah tersebut disebabkan oleh media atau perangkat pembelajaran yang kurang tepat? Atau apakah bahan pembelajaran yang dipilih tidak sesuai dengan minat siswa? Atau apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak menarik minat siswa? Nah, kemudian apakah model pembelajaran yang digunakan monoton atau mungkin membuat siswa bosan? Kemudian apakah interaksi kelas kurang menyenangkan, yaitu suasana kelas yang kaku mungkin ataupun tegang dan lain sebagainya? Atau apakah guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih? Atau apakah tugas-tugas yang diberikan guru kadang menantang proses berpikir siswa? Kemudian, apakah guru juga menggunakan materi lain selain materi pembelajaran yang ada dalam buku paket?
sehingga menyebabkan siswa ini kurang fokus atau mungkin bingung. Kemudian, apakah guru juga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar? Kemudian, apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja kelompok? Kemudian, apakah guru memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar? Kemudian, apakah guru memberikan bimbingan atau tutorial pada setiap individu siswa? Kemudian, yang terakhir yaitu apakah guru pernah mengajak siswa untuk mengadakan pengamatan langsung pada objek atau benda-benda yang ada di sekitar kelas? Nah, sejumlah pertanyaan tersebut dapat digunakan oleh guru untuk menemukan penyebab masalah pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru dapat melakukan refleksi atau proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Dalam melakukan refleksi, guru tidak boleh menghakimi atau menyalahkan siswa. Karena, jika menyalahkan sikap atau kompetensi siswa, maka analisis penyebab masalah tidak akan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Sebaiknya, guru dalam melakukan analisis penyebab masalah ini lebih fokus pada kekurangan atau kelemahan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat menemukan pola dan strategi pembelajaran yang lebih baik dari yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas dan juga mutu pembelajaran. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh materi selanjutnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator yang sebelumnya, yang dalam hal ini akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan alternatif tindakan pemecahan masalah dalam suatu pembelajaran dengan menggunakan PTK. Baik, setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan kembali alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang diambil tersebut dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan yang berupa dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi apabila suatu tindakan itu dilakukan. Perencanaan tindakan tersebut memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa yang lampau dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian yang serupa. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan ini berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan bahwa tindakan yang diambil tersebut akan dapat memperbaiki sistem yang pertama, kemudian proses dan hasil. Hipotesis tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dipecahkan dapat dicontohkan seperti beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. 2. Pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Arab. Itu 4 contoh yang yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas beberapa hal atau beberapa kegiatan berikut. Yakni yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan tentunya yang dapat dilakukan oleh guru. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan secara instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan tersebut. Jadi dengan menjabarkan indikator keberhasilan, kemudian dengan instrumen pengumpul data yang dipakai. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan yang mencakup pertama, bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya. Kemudian merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih.
serta menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul data. Baik, mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hakadha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Rahman, kelas B3, NIM T2018-2009, mohon maaf. Saya di sini akan menjelaskan yaitu mengembangkan alternatif pemecahan masalah pembelajaran melalui PTK. Ya, baik. Yang pertama itu, siswa kurang terbiasa menghubungkan antara informasi yang termuat dalam soal dengan tuntunan penyelesaian. Siswa ya kurang terbiasa ya, intinya itu. Yang kedua itu alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Berdasarkan analisis masalah di atas, langkah selanjutnya meneliti, merencanakan alternatif pemecahan masalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maka peneliti mengambil beberapa alternatif pemecahan masalah, di antaranya penerapan pembelajaran kooperatif. Yang kedua, membiasakan siswa memecahkan sesuatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah. Untuk yang ketiga yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diketahui bahwa masalah yang muncul pada saat peneliti melakukan awal pembelajaran cukup banyak dan luas. Agar meneliti lebih fokus, maka masalah yang diteliti dibatasi hanya peneliti A. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa tentang konsep tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Itu. Untuk yang F, tujuan penelitian perbaikan pembelajaran, yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu di Indonesia, mengetahui Cooperative Learning Tip Group Investigation GI dalam penerapan konsep tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu Buddha. Belajar siswa tentang konsep tokoh-tokoh sejarah adalah Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia melalui pembelajaran kooperatif. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Taufik Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang menyusun judul PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan permasalahan belajar dan pembelajaran di kelas. Dasar pelaksanaan PTK adalah adanya masalah. Melaksanakan penelitian karena ingin menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu tindakan yang tepat dari guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, masalah yang akan dijadikan topik PTK hendaknya membangkitkan rasa ingin tahu atau menarik untuk kita ambil sebagai judul. Misalnya, seorang peserta didik yang lambat belajar merupakan masalah kecil karena hanya menyangkut seorang diri, sementara masih banyak masalah yang menyangkut kepentingan sebagian peserta didik. Masalah yang dapat dikaji melalui PTK harus layak atau fleksibel dan berada dalam lingkup pembelajaran. Masalah PTK juga harus urgent, strategis, dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Selanjutnya yang nomor 2 adalah identifikasi masalah. Setelah menuliskan masalah, mengidentifikasi masalah esensial untuk diteliti. Setelah menuliskan beberapa masalah yang dijumpai dalam belajar dan pembelajaran di kelas, maka selanjutnya identifikasi masalah yang diteliti. Dan ini untuk mengidentifikasi harus mempertimbangkan pelaksanaan penelitian, efisiensi biaya, kemudahan pencarian kajian pustaka, dan permasalahan tersebut mendesak untuk diselesaikan. Masalah pembelajaran yang dapat dijadikan topik atau tema PTK dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, perubahan sikap dan nilai. Yang keempat, pengembangan profesionalisme guru, misalnya meningkatkan keterampilan mengajar, mendayagunakan sumber belajar, dan lain-lain. Yang kelima, modifikasi perilaku atau pengenalan terhadap teknik modifikasi
perilaku yang dapat menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keenam, manajemen, meningkatkan efisiensi aspek tertentu dari manajemen pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang ketujuh, penilaian, melakukan penilaian hasil belajar yang adil dan transparan. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah analisis masalah. Setelah teridentifikasi masalah-masalah yang dijadikan topik PTK, selanjutnya dianalisis untuk menentukan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap pembelajaran. Analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi problematik dan untuk memberikan penekanan yang memadai terhadap pentingnya masalah analisis. Masalah melibatkan berbagai jenis kegiatan, termasuk diskusi antara guru sebagai peneliti dengan teman sejawat untuk menemukan masalah yang tepat dan mengetahui tindak lanjut, perbaikan, atau pemecahan yang diperlukan. Analisis merupakan dasar pertimbangan untuk merencanakan waktu dalam setiap siklus, mengidentifikasi indikator perubahan, serta mengukur perubahan dan peningkatan yang terjadi sebagai dampak dari tindakan yang dilakukan. Untuk memastikan akar penyebab masalah, beberapa teknik pengumpulan data dapat diterapkan, misalnya mengembangkan angket, mewawancarai siswa, mengadakan observasi langsung di kelas, atau mengamati atau observasi terhadap kelas-kelas. Berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dapat dikaji melalui PTK, Herawati mengelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pengorganisasian materi pembelajaran. Yang kedua, penyampaian materi pelajaran, dan yang ketiga adalah pengelolaan kelas. Selanjutnya, yang keempat adalah merumuskan masalah. Setelah menganalisis masalah, kita merumuskan masalah. Untuk memudahkan kita dalam merumuskan masalah, mengembangkan tema atau fokus PTK dapat dilakukan dengan pedoman pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama bisa, apa yang terjadi dengan pembelajaran saya? Atau yang kedua, apa ada masalah yang dapat dipecahkan? Dan bagaimana cara solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut, dan apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah tersebut, dan bagaimana masalah tersebut dipecahkan. Selanjutnya, menyusun judul penelitian. Setelah menulis, mengidentifikasi, menganalisis, serta merumuskan masalah, peneliti sudah bisa menyusun judul penelitian tindakan kelas. Berikut beberapa aturan dalam menyusun judul PTK. Yang pertama, memuat what, who, dan how. Seperti yang ada di atas, apa, siapa, dan bagaimana. Maksudnya, apa yang terjadi dalam pembelajaran, masalah-masalah apa yang ada, dan siapa yang mengalami masalah-masalah tersebut, seperti siswa-siswa yang kesulitan dalam pembelajaran, dan how, bagaimana kita sebagai peneliti atau sebagai guru untuk melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua adalah menarik, ringkas, dan jelas. Jadi judul penelitian tidak bertele-tele atau harus tepat sasaran, ringkas dan jelas. Contoh judul penelitian misalnya, upaya peningkatan hasil belajar bahasa Arab materi pembagian kalimat fi'il melalui metode Amsilati dan perencanaan peta konsep pada peserta didik kelas 11 MAN 1 Jember. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.